Oke, halo, selamat datang semuanya di podcast obrolan menarik Adventist Youth. Gue Leon. Hari ini kita akan membahas nih mengenai kesulitan kita sehari-hari, ya kan? Pastinya kita semua sekolah, kuliah, kantoran, ya kan? Nah, kita akan membahas semua ini bersama tamu spesial kita, Kak Yohanes. Halo. Rame banget ya sini ya? Rame banget. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih Kak, pasti kan pada pengen kenal dong. Kakak ini siapa sih gitu kan? Mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke. Thank you banget nih pertama Leon ya untuk waktunya. Hari ini gue dikasih kesempatan, dikasih tempat buat sharing. Sebenarnya nggak ada loh yang mau dengerin sharing gue. Nggak ada ya. Ya kan nggak tahu kita kan. Semoga bisa bermanfaat lah di sini. Amin. Pertama kenalin, nama gue Yohanes, Yohanes Tampu Bolon. Gue sekarang umur 25. Kesibukan gue hari ini jadi budak korporat sih. Budak korporat mencari cuan untuk melanjutkan hidup di perusahaan telekomunikasi di Indonesia, dan juga sembari gue juga jalanin bisnis. Bisnis. Ya. Jadi gitu. Bisnis on the side gitu ya. Yap. Benar banget. Itu kok bisa sih Kak? Kayak kerja kantoran plus bisnis itu gila, capek banget sih. Emang mestinya nggak bisa ya? Bisa sih sebenarnya. Bisa. Cuman gila kalau kayak banyak orang nih pulang jam 5 aja udah capek kan. Iya benar. Males gitu. Benar banget. Jadi sebenarnya kenapa gitu ya? Karena emang udah dari sekolah dulu, gue tuh emang udah mimpinya tuh pengen jadi entrepreneur sih. Jadi kayaknya udah dimimpiin dari kecil gitu ya. Kayak sayang banget gitu kalau emang kita nggak ngelanjutin gitu. Jadi tapi di samping itu karena emang nggak ada modalnya, jadi ya udah kita mikir rasional aja sambil kerja dulu, nyari uang, ya udah kalau sambil jalan baru kita bisnis gitu sih. Jadi cari modal dulu tentunya, kecuali lu lahir nih dari orang yang kaya banget nih. Ya udahlah, kalau nyokap gak perlu apa-apa, bokap gak perlu apa-apa, mungkin lanjut bisnis bokap gitu kan. Nah itu kan enak banget tuh. Iya. Nah, boleh dong Kak ceritain dari awal tuh kayak gimana mulai bisnisnya? Oke. Ini langsung banget kita ya. Langsung aja ya. Oke. Bisnis ya. Pertama sih gue paling awal itu pas kuliah dulu. Pas kuliah itu emang karena jajan kurang. Oke. Jujur banget gak apa-apa ya. Sama gue juga sebenarnya. Ya jadi jajan gue kurang. Karena dikasih pas-pasan banget gitu kan, secukupnya supaya gak bandel kata nyokap. Sedangkan kan mau bandel ya. Ya. Mau explore sebenarnya. Pengen explore semuanya gitu kan. Ya udah akhirnya apa sih yang bisa gue lakuin gitu. Akhirnya gue realize gitu kalau gue dulu di UGM di Jogja biasa aja. Oke. Di Jogja itu terkenalnya dengan kota pelajar. Which is artinya banyak banget pelajar dan juga mahasiswa. Kampus tuh banyak banget dulu di situ. Terus apa sih yang bakal terjadi kalau ada banyak pelajar dan mahasiswa gitu? Akhirnya gue menyadari kalau banyak event kampus ya. Event kampus, baik itu webinar, terus itu yang online atau yang offline ya, seminar juga, terus nanti juga ada pensi tuh waktu SMP SMA kan banyak banget tuh ya. Banyak banget. Itu sekolah banyak banget di Jogja gitu. Terus komunitas-komunitas dan lain-lainnya gitu. Terus apa sih yang dibutuhin gitu kan? Akhirnya gue mikir aja yang gampang sambil kuliah, supaya kuliah gue juga kan gue tanggung jawabnya kuliah gitu ya. Kayaknya kepikirannya tuh handy talkie dulu. Apa itu? Tahu nggak tuh? Yang buat Roger tuh kayak walkie-talkie. Nah, dulu gue nyewain itu pas kuliah awalnya. Dan udah tahu nih masalahnya udah ada, solusinya udah ada gitu kan. Terus malah muncul masalah baru. Gimana gue beli nih si walkie-talkie ini gitu kan. Karena harganya itu lumayan mahal. Sedangkan kita tujuannya adalah nambahin uang jajan, bukan ngabisin uang jajan gitu kan. Oh iya benar juga. Jadi gue gimana mau belinya? Iya benar. Ya udah akhirnya pelan-pelan nyari partner sih sebenarnya. Nyari partner dulu karena kita nggak bisa jalan sendiri, itu yang harus disadarin. Kita nggak bisa jalan sendiri karena gue sambil kuliah juga kan. Nyari partner 1, 2, 3 sampai berapa orang ya? 5 orang kurang lebih. Itu nggak ada yang mau karena katanya apaan sih? Nggak jelas katanya. Kurang gitu katanya. Kurang banget. Soalnya kan anak-anak sekarang kan mikirannya yang gede-gede banget ya. Mau bikin apps lah, super apps, and so on lah, you name it lah. Idealis lah ya. Idealis. Padahal sebenarnya ya udah as long as itu menghasilkan sesuatu gitu ya, manfaat dan juga bisa menghasilkan cuan gitu kan. Balik lagi kayak tadi tujuannya. Ya udah, let's go on gitu. Terus akhirnya gue dapet satu partner, kita sama-sama juga punya masalah ternyata. Partner gue juga bukan yang kaya-kaya amat. Ya udah akhirnya kita untuk realize ini gitu ya.
kita bareng-bareng gitu daftar beasiswa aja kali ya, nanti duit beasiswanya dipakai buat beli walkie-talkie gitu. Ya udah akhirnya daftar tuh beasiswa. Mulai dari situ singkat cerita puji Tuhan ya dapat gitu beasiswa waktu dari kampus. Nah sebenarnya beasiswanya kan diperuntukkan untuk bantu uang kuliah ya. Iya. Nah tapi tujuan utamanya itu sebenarnya. Iya tujuan utamanya itu. Cuman ya kita kan jangan terlalu inilah ya, jangan terlalu lurus-lurus amat dulu. Waktu itu gue mikirnya, karena gue gak bakal maju nih kalau gue bakal lurus-lurus amat. Akhirnya lurusnya dalam konteks yang baik ya. Iya. Akhirnya gue tetap mengalokasikan sebagian gitu, karena sebagian untuk uang kuliah, dan sebagiannya lagi dipakai untuk modal. Nah akhirnya gue mulailah beli walkie-talkie pertama satu lusin dulu. Pertama banget tuh satu lusin. Terus go to marketnya juga bingung kan. Akhirnya gue ngambilin tuh pamflet di SMA, gue liatin PIC-nya, gue teleponin satu-satu. Pakai HP gue dong buat acara ini gitu. Akhirnya ya udah pelan-pelan akhirnya maju gitu kan. Tadi niat gue yang gue bilang ke nyokap itu gue cuman setengah doang buat uang kuliah gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya gue malah berhenti minta uang kuliah sama nyokap. Oh iya. Karena hasil dari bisnis itu tadi gitu. Gue udah mulai berhenti itu dari semester 6. Wah gila sih. Jadi itu jangan sampai lu kan gue kan istilahnya ngakal-ngakalin ya di awal ya. Ngakal-ngakalin bahwa cuma setengah doang, padahal sebenarnya kan bisa tuh gue tutupin semua tuh uang beasiswa. Bisa. Tapi ya udah karena niatnya baik gitu ya. Mungkin juga emang itu caranya gitu. Gue nggak tahu lagi dapat duit dari mana soalnya Yon gitu kan. Minta juga ya ampun. Lu anak muda masa minta-minta ke nyokap gitu kan. Gak enak lah ya. Gak enak gitu ya. Terus akhirnya ya udah puji Tuhan banget itu, gue juga nggak nyangka bakal bisa gue tutupin dari semester 6 sampai akhir itu gue ngebebasin UKT. Wah. Mungkin itu sih awal bisnis gue dulu. Itu walkie-talkie-nya tuh bertahan berapa lama Kak bisnisnya? Sampai sekarang masih ada. Oh sampai sekarang? Iya, mau pakai. Boleh kalau sekarang boleh. Ya sampai sekarang tuh masih ada sih asetnya. Cuman pas COVID itu gue nggak adapt gitu. Jadi gue rasa ini masih bisa jalan lah. Terus di sana kan masih ada kontrakan gitu ya, masih ada pegawai. Terus pelan-pelan ternyata dia bilang, Mas, ini udah nggak bisa Mas, soalnya kita semua dipulangin ke rumah masing-masing gitu. Jadi semuanya mati gitu kalau di UGM gitu kan. Di UGM itu kan kota pelajar ya. Once itu COVID, pelajarnya nggak ada, udah pasarnya nggak ada cuy. Iya sih. Jadi nggak ada event sama sekali. Karena emang event offline yang dicari kan. Iya, dan juga itu orang-orang apa namanya perantau semua. Jadi ya udah, akhirnya pelan-pelan mati. Ya sampai sekarang ya mati, tapi masih ada asetnya sih. Masih ada asetnya. Setidaknya udah cuan lah, udah bisa bantu nyokap. Nanti kalau COVID udah mulai reda, bisa lagi. Boleh, lanjutin ya Yon ya? Boleh. Nanti kita obrolin lagi ya. Oke. Nah, dalam menjalani keseharian kakak nih, kan tadi kerja kantoran plus bisnis, ya kan? Itu pasti banyak struggle dong. Iya. Apalagi mungkin time management mungkin, aku nggak tahu sih, mungkin benar nggak time management? Benar banget. Nah, kira-kira apa aja tuh Kak kesulitannya sehari-hari? Ya, yang pertama gue lihat orang-orang sukses di luar itu ya, bedanya apa sih sama kita gitu? Makannya juga sama, terus waktunya juga sama gitu, 24 jam. Betul. Masa dia bisa gitu ya? Iya. Terus gue kok nggak bisa gitu. Terus akhirnya gue tanya nih, apa sih yang harus dilakuin gitu? Ternyata fun fact yang gue dapet itu, ya lu cari partner gitu. Jadi lu di dunia nggak bisa lu sendirian aja Yon gitu. Cilah. Serius. Ini bukan pasangan. Oh iya nggak apa-apa. Untuk konteks ini gitu. Oke. Untuk konteks ini gitu. Jadi di semua aspek sih ya. Tapi sekarang lagi fokusnya di bisnis. Nggak bisa sih kalau lu itu jalan sendiri gitu. Jadi lu emang harus cari partner. Dan partner ini juga harus satu visi gitu. Karena partner ini juga nanti yang akan ngebantu lu. Pasti nanti ada sibuk, lu bisa nutupin, pas lagi nanti gue yang sibuk dia yang nutupin, kayak gitu sih. Jadi yang gue lakuin tuh kayak gitu, gue berpartner dengan banyak orang. Oh banyak? Ya, sekarang kan gue dulu waktu HT itu gue punya di Surabaya sama di Tangerang sama di Jogja. Tiga kota. Itu gimana caranya kalau sendirian doang gitu? Sedangkan gue harus kuliah, gue harus nyelesain gitu kan. Ya udah, jadi sih gue caranya ya gitu ya, bagi-bagi aja ke teman-teman gitu. Jangan lo rakus makan sendiri gitu ya. Yang akhirnya malah waktu lo nggak ada, udah waktu lo nggak ada, elunya juga sakit. Kalau lo sakit keluar duit lagi. Nah iya benar sih. Tujuan awalnya jadi gagal lagi. Gitu sih Yon. Jadi solusinya cari partner ya. Kalau gue sih cari partner yang bener. Oke. Nah tadi kan kakak bilang nyari partnernya kan. Yep. Tapi pernah nggak misalnya partner kakak 3 orang gitu kan. Tapi for some reason nih bisnis nggak jalan-jalan nih. Iya.
dan gak ada untung-untungnya. Iya. Nah, kakak pernah nggak kayak di titik pengen menyerah gitu, udah kayak berhentiin aja lah bisnisnya gitu kan, gak cuan juga, udah lama juga gitu kan. Iya. Satu ya yang pasti nih buat lu nih, kalau misalkan lu mau mulai bisnis atau teman-teman juga yang nonton, yang pasti itu adalah lu bakal dapet partner yang salah gitu. Gue rasa jarang sih yang langsung dapet partner yang bener gitu, karena pasti aja gitu kita dikasih kesulitan dulu gitu ya. Nah tapi gimana gitu, balik lagi ke awalnya, tujuan lo tuh apa sih gitu, jangan sampai itu gagal cuman gara-gara hal yang sepele gitu. Sedangkan sebenarnya partner itu banyak banget kan, mungkin kitanya aja yang kurang jalan keluar, mungkin kitanya aja yang kurang selaras gitu sama dia dari awal gitu tentang visi kita. Nah kalau gue pernah banget gitu, bahkan duit dibawa kabur sama partner gitu. Oh iya? Iya. Buset. Semuanya itu? Iya. Dibawa kabur sama partner, terus gini amat manusia ternyata ya, dulu manis-manis di awal gitu kan. Terus gimana tuh? Ya gimana ya Nek, gue gak bisa juga yang menghakimi gitu kan. Kita kejar sih tetap ada kejarnya, tapi cuman udah dia hilang, kabarnya sih sekarang di Kalimantan gitu ya. Kalimantan. Mungkin nanti lo cari dari situ ya. Tapi gue udah ikhlas. Maksud gue gak bakal kemana lah rezeki lo gitu. Tapi yang pasti adalah yang jadi pembelajaran gue bahwa dunia ini tuh jahat gitu. Dunia ini tuh jahat dan lo harus siap dengan kejahatan yang akan dilakukan dunia ke lo gitu. Walaupun lo sebaik apapun gitu. Karena manusia ini kalau udah ngeliat uang gitu ya, berubah cuy. Iya sih, ini mungkin nih lo sebaik ini gitu ya, udah menghasilkan uang belum? Belum. Iya, oke. Soon gitu ya. Pernah ya. Nah mungkin soon gitu ya. Kalau lo dilimpahi gitu ya banyak berkat sama Tuhan gitu ya, gue nggak tahu itu bakal jadi tantangan tersendiri gitu. Lo bakal bisa, karakter lo bakal berubah. Terus itu tuh benar-benar tantangan gitu. Jadi kalau gue balik lagi tadi, kalau emang udah terjadi gitu ya, berarti gue yang salah. Kenapa tuh? Gue yang salah. Kenapa bisa terjadi gitu? Sistemnya apa gitu? Mestinya gue udah ngunci itu semua dengan kontrak kah? Dulu gue emang YOLO aja, nggak pakai hitam di atas putih gitu. Jadi emang sambil berjalan gitu ya. Emang kesempurnaan itu kan dari kegagalan-kegagalan yang kita kumpulin. Betul. Nah jadi ya udah dari kegagalan-kegagalan itu ya udah akhirnya makin kesini gue makin strict lagi, disiplin di diri aja sih. Gitu. Apa yang lu nggak suka itu jangan sampai jadi celah gitu dari partner lu. Gitu. Oh berarti keren sih. Ini aku juga pernah mengalami ya kayak. Iya. Dan aku yang aku pelajarin kayak kita nggak bisa mikirin apa yang orang lakukan karena kita nggak bisa kontrol juga kan. Bener banget. Tapi yang bisa kita kontrol ada diri kita sendiri. Iya. Kita bisa kontrol apa yang kita lakukan, respon kita terhadap itu semua. Berarti cara kakak melewati masalah-masalah tadi itu dengan pertama siapin mental ya. Siapin mental ya kan. Sama self discipline tadi yang gue self-discipline. Oke. Nah, menurut kakak nih, seberapa berpengaruhnya sih lingkungan atau circle kakak dalam menjalani struggle tersebut? Ya, menurut gue pengaruhnya besar banget sih ya. Karena gue dulu pernah di satu titik gitu ya kan. Mungkin dari pengalaman aja ya. Gue pernah di satu titik itu bener-bener jatuh banget sih. Gue jatuh banget, bisnis gue sambil, ini pas sudah di timelinenya ini di pekerjaan gitu ya. Bisnis gue tuh hancur dan gue juga harus mengembalikan semua aset tersebut gitu. Yang udah gue pakai itu. Karena emang perjanjiannya seperti itu kan. Ada fixed return, terus semua aset yang teralokasi itu masih menjadi milik si owner gitu kan. Jadi gue emang harus mengembalikan itu. Dan di satu sisi tadinya gue mau nambah pemasukan, justru malah nambah masalah gitu. Justru malah nambah masalah gitu. Ya, tapi gue balik lagi karena gue harus tanggung jawab gitu ya. Gue harus tanggung jawab, ya udah. Akhirnya lo harus ada pengorbanan sih. Lo harus ada pengorbanan. Jadi gue ngorbanin dulu gaji gue waktu di Telkomsel. Ya udah sambil gue cicil untuk pelan-pelan gue bilang, gue jujur ke orangnya apa yang terjadi dengan bisnis ini, dan juga gue memberikan dia tenggat waktu lah. Ini gue ada kesulitan ini, tapi gue akan bayar dan lain-lain gitu. Itu benar-benar gue hancur banget sih. Tadinya gue udah janjiin gitu ya ke nyokap, mah tahun ini kita rumah baru, gue bilang gitu. Buset. Itu tahun 2020. Mahar, tahun ini kita rumah baru, gue bilang. Terus ternyata baru Juni itu kejadiannya, yang gue jatuh banget. Itu Juni kejadiannya, hilang karena kebodohan gue juga, dan itu nggak bisa terjadi gitu. Terus gue harus curhat ke siapa? Gue nggak mungkin curhat ke nyokap.
Karena gue balik lagi, kalau gue prinsipnya gitu ya, kita sebagai anak ya udah kita nanggung beban aja gitu. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu semua apa yang kita rasain ke nyokap. Gue curhat, gue kayaknya mau bunuh diri aja deh. Gue mau kelar aja deh kayak gini. Karena gue malah nambah-nambahin beban orang tua gitu kan. Kerjaan juga, penghasilan, semuanya keserap buat bayar utang. Gitu kan. Terus dia bilang kayak gini. Ini satu nih yang gue inget banget. Dia bilang gini, cuy, setiap orang itu, gue percaya gak percaya ya, tapi gue aminin sih. Setiap orang itu ada jatah gagalnya. Gitu. Jadi kalau lu sekarang nih udah gagal sebanyak ini, percayalah ke depan itu bakal jauh lebih mudah katanya gitu. Tapi kalau lu emang sekarang gitu ya, misalkan lu nyaman aja gitu ya, lu nggak nyoba apa-apa, berarti kan lu jarang gagal ya. Kalau lu jarang bergerak gitu kan, lu jarang gagal, ya itu nggak menutup kemungkinan gitu lu bakal di depan nanti. Bukannya gue doain ya, iya. tapi emang ada katanya gitu. Emang begitu kalau emang mau maju, kecuali lu mau begitu-gitu aja ya, stagnan gitu ya. Tapi kalau emang mau maju, itu sebuah keharusan sih lu gagal. Nah ya udah, mumpung gue masih muda, lu gagal lu udah banyak banget nih, sebentar lagi kali kata dia gitu kan. Iya kali ya, akhirnya gue semangat. Percaya ya. Iya, gue percaya aja. Life kan going on ya. Gue harus tetap hidup gitu. Kalau gue mati malah makin masalah gitu. Ya udah, akhirnya gue udah menyudahi itu, keinginan itu gitu ya. Tiap hari gue juga cerita ke abang gue. Akhirnya abang gue tiap hari mastiin, Dek, lu masih hidup kan? Buset. Itu setiap pagi. Oh iya. Iya, di bulan Juni. Akhirnya dia pastiin kalau gue itu gak kemana-mana dan gak melakukan hal-hal yang aneh sih. Kayak gitu. Jadi gue rasa gue sangat terbentuk sih dengan circle-circle yang baik tadi gitu. Kalau gue gak ketemu mereka, gue rasa sih udah nggak di sini kita ya. Waduh, jangan gitu udah nggak ngomongin. Gue rasa. Ntar gitu. gue nangis nih. Tapi itu dia, circle itu ternyata memang mempengaruhi gitu. Gimana lu bisa menyikapi gitu kondisi-kondisi lu saat, terutama kondisi lu di saat di bawah gitu ya. Oke, berarti gitu sih. Biasanya sebelum melakukan action lagi gitu, setelah gagal atau gimana, kakak mungkin ngambil waktu dulu, ngobrol dulu sama teman-teman gitu ya, untuk nextnya kayak gimana. Nah, dari pengalaman kakak yang tadi nih, kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin? Mungkin hal-hal yang underrated gitu loh, yang jarang orang perhatiin. Tapi sebenarnya tuh berpengaruh banget. Kira-kira apa tuh kak? Ya, ini yang paling jarang banget sih anak-anak muda, padahal gue juga masih muda sih. Ya, oke. Tapi ini yang gue lihat, mereka itu nggak mengenali diri dia sendiri gitu. Jadi lo harus kenal gitu. Lo tuh siapa sih Yon gitu. Dan itu lu butuh waktu sih. Itu butuh waktu untuk sampai lu bisa, oh bener, ini yang gue mau, ini yang gue bisa gitu ya. Dan ini yang bisa gue tanggung. Kalau lu belum tahu itu, lu bakal salah gitu kalau ngambil keputusan. Pertama, lu asal jalan aja gitu. Tapi lu gak tahu resiko lu seperti apa. Kan orang resikonya masing-masing ya. Iya betul. Gitu. Terus lu juga gak kenal gitu kebiasaan gue apa gitu ya. Ya akhirnya ya lu lakuin cuman ikut-ikutan doang. Bener-bener. On skill gitu. Dan itu bakal. Berarti sebenarnya tahu dulu ya kita tuh siapa, kita hebatnya di mana, bidangnya di mana, kompetensinya di mana. Benar banget. Sama mungkin batasan diri sendiri. Ya. Ya kan. Tapi itu nggak tiba-tiba lu di kamar merenung gitu. Wah anjir. Meditasi mungkin. Gue mau ini enggak cuy. Balik lagi, lu harus bergerak. Kalau lu nggak bergerak, you got nothing gitu. Betul. Jadi adventurous aja ya gitu. Benar. Mumpung masih muda gaskan. Iya. Nah, tadi kan udah banyak tuh ceritanya kak. Iya. Ya kan pengalaman kakak. Nah aku mau nanya nih, dari semua pengalaman itu, apa sih yang kakak dapetin? Apa yang didapetin ya? Yes. Banyak banget sih Yon ya. Banyak ya? Iya, tapi mungkin gue sharing yang gue inget aja ya. Yang langsung ada gitu. Banyak yang lupa ya? Banyak yang lupa. Pertama gue dapetin pendewasaan diri sih gitu. Bahwa semakin lo kesini, semakin lo udah ngelewatin banyak hal gini ya, lo itu tanggung jawab lo semakin gede gitu. Jadi bukan berarti ini semua buat diri lo gitu. Jadi lo harus menyadari kalau semua yang diberikan ini gitu ya, ujian-ujian tadi gitu kan, udah berhasil lo lewatin nih, lo udah naik kelas sampai ke kelas sekarang. Terus juga akhirnya dilimpahi berkat gitu ya sama Tuhan gitu kan. Itu semakin besar tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawabnya apa gitu? Tanggung jawabnya adalah, yang gue percaya adalah di dunia ini semua harus balance. Jadi gue punya satu yang gue suka sih. Gelas lu keisi penuh gitu ya. Gelas lu keisi penuh sama Tuhan gitu, diisi penuh. Jangan sampai tumpah-tumpah gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi
lu harus ngisi gelas-gelas yang masih kosong di sekitar lu. Jadi masih banyak gelas-gelas yang membutuhkan gitu berkat itu sendiri. Jadi kita bagaimana supaya gelas kita itu nggak sampai tumpah-tumpah, melainkan kita bisa menuhin gelas yang lain. Akhirnya kita semua jadi balance gitu. Jadi semakin lo bisa menyadari itu ya, itu gue pertama berat banget loh. Pas gue mendapatkan pertama paling deket lah yang paling kita tahu gitu, perpuluhan. Oke. Iya. Semakin gede gaji lo, betul. Semakin gede pendapatan lo. Nanti lo 100 juta, lo rela nggak ngeluarin 10 juta? Itu dia sih. Iya. Jujur gue gak yakin. Gak yakin kan. Belum mikirin sih. Dan pernah juga di titik itu gitu. Tapi ternyata cara mainnya gak kayak kalkulator gitu. Lu hitung nanti gue jadi 90 juta pendapatan gue. Nanti jadi gini. Gak kayak gitu cuy. Jadi yang gue realize adalah setelah itu semua seimbang, akhirnya yang di atas itu makin yakin lagi. Oh ternyata gelas yang gue isi ini yang sampai penuh tadi, itu bermanfaat gitu untuk gelas-gelas yang lain. Nah jadi kalau udah dipercaya sama yang di atas gitu, itu tugas selanjutnya sih. Jadi jangan sampai kita gitu ya nanti bermegah diri, kita jadi sombong dari hasil tenaga kita, padahal enggak, itu bukan tenaga kita cuy, itu dari atas gitu. Setelah kita melalui yang kemarin itu yang tadi ujian gitu, gitu sih. Jadi itu yang gue dapetin, kita harus tetap berbagi. Kita harus tetap berbagi, dan juga tadi jangan lupa sama orang-orang yang emang udah bersama lo dari lo bawah dulu. Nemenin dari nol ya. Nemenin dari nol gitu. Nggak semua cewek doang. Iya, siapa tahu. Iya, cowok juga ada. Cowok juga. Tapi partner. Oke, partner. Dan gue juga sampai sekarang puji Tuhan gitu ya, masih diberikan kesadaran untuk menghargai mereka gitu. Jadi gue nggak ada yang gue lupain sih, teman-teman gue itu tetap jadi partner gue sampai sekarang. Even yang nggak menjalankan HT gue tadi, walkie-talkie yang tadi udah bangkrut itu, sampai sekarang juga masih menjadi referensi untuk masuk kerjaan. Jadi sebenarnya itu aset gitu. Jangan ya udah nggak kerja sama kita lagi, udahlah cut aja gitu. Nggak. Itu tanggung jawab kita jauh lebih besar dari itu sih. I see. Gitu. Jadi sebenarnya gitu ya. Kalau apa ya istilahnya? Jangan sampai semua yang kakak udah dapetin simpen sendiri gitu. Benar banget. Bagi-bagi apalagi sama teman sendiri yang udah nemenin ya kan. Iya. Oke. Bener banget sih. Sekarang kita masuk nih kak ke segmen 2. Oke. Segmen curhat dong kak, nah, dari Instagram. Jadi gue kasih konteks sedikit ya. Jadi sebelum syuting kita nih, tim kita tuh udah bikin di Instagram Instastory question box. Kita minta netizen untuk cerita pengalaman mereka yang paling enggak banget minggu ini. Oke. Nah, langsung aja gue bacain ya. Boleh. Yang pertama nih kak, dari Creation ya. Nungguin tanda tangan dosen pembimbing buat revisi skripsi udah kayak nunggu jodoh. Waduh. Emang sih paling gak enak menunggu sih. Nunggu jodoh apa nunggu dospem nih? Jodoh. Jodoh ya. Soalnya gue belum dapat juga. Mau curhat? Enggak. Oh jangan. Ntar aja ya di bawah ya. Sabar aja, dikejar dospemnya. Dikejar. Kalau jodohnya didoain aja. Oh gitu. Oke. Lanjut yang kedua ya. Lanjut. Kirain rendang, ternyata lengkuas. Waduh. Sering kayaknya orang-orang ini ya. Lu kelaparan apa gimana? Ya mungkin asal gigit gitu kan. Iya, lu asal gigit. Mungkin makan gak dikunyah tapi dihirup gitu. Ya kan dikira kok aku kan rendang harusnya lembek ya, empuk gitu kan, taunya keras ya kan. Udah kelaparan kayaknya itu orang. Kelaparan. Lanjut. Oke, next. Chat gue dicuekin doi. Aduh. Sini gue chat deh. Gak bakal gue cuekin. Kalau cowok gimana? Gue juga suka. Aduh. Gimana? Mungkin gue kira mau open di sini ya kan mau. Oh enggak. Kalau cowok kasihlah ke cewek-cewek di sini. Oke. Waduh. Next nih. Hampir lupa submit ujian. Terus baru inget 2 menit deadline. Sini nomor WA-nya kan nanti aku ngingetin. Cailah. Tapi ini cowok juga bukan cewek. Kenapa sih cowok semua di sini? Ya kan. Cowok juga punya masalah dong. Ya masa cewek mulu yang punya masalah ya kan? Oke. Tapi sebenarnya ini nggak masalah ya kan? Karena dia ujung-ujungnya submit. Kalau lu cowok itu mah bukan masalah. Buset. Manly banget ya. Next nih. Aku ketinggalan kereta, nyesek padahal udah beli tiket. Kereta, tinggal nunggu gak sih? Iya nih orang, jangan kayak orang susah lah. Kita beli lagi aja ya. Bareng-bareng kita beli apanya nih, keretanya apa tiketnya? Tiketnya ya. Oke. Udah itu doang masalah-masalahnya. Sebenarnya banyak sih. Banyak banget ya. Cuman nanti kebanyakan. Nanti nambahin masalah kita lagi. Iya udah cukup. Oke gitu aja. Masalahnya di mereka aja lah ya kan. Kita di sini bantu-bantu mereka aja. Oke. Biar fun sedikit ya kan. Nah,
Oke, jadi tadi kita udah cerita-cerita ya sama Kak Yohanes. Yeah. Kita juga udah dapat nih cerita-cerita dari netizen yang memang agak kocak dan kurang jelas sebenarnya, ya kan? Jelas kok jelas. Jelas, cuma ada mengejutkan aja. Nah, gue nggak expect serendah itu. Parah sih lu, Parah. Masalahnya kurang ya masalahnya. Kurang. Oke. Nah, tadi kita udah banyak banget cerita. Yeah. Dan gue di sini pengen inilah ya ngasih tahu pelajarannya apa aja yang tadi kita udah dapat dari Kak Yohanes. Oke. Buat teman-teman di rumah. Tadi yang pertama, jangan lupa cara menyikapi masalah-masalah itu. Ya, kita jangan istilahnya jangan peduliin sama apa yang terjadi, tapi pedulikan terhadap apa yang kita bisa buat, ya kan? Karena itu yang bisa lo kontrol. Gitu betul, apa yang kita bisa kontrol. Oke. Next, gimana kita mengelilingi diri kita dengan circle? Kayak tadi Kak Yohanes bilang ya kan, temen Kak Yohanes yang paling istilahnya yang pas kakak down banget, dialah yang ada di situ. Ya. Nah, yang terakhir jangan lupa juga kalau temen itu udah nemenin dari nol, jangan dilupain. Benar banget. Jangan dilupain, sama inget bagi-bagi berkat guys. Jangan disimpan sendiri, oke? Nggak muat kantongnya. Nggak muat kantongnya. Kalau muat gimana? Aduh. Kalau masih muat simpen dulu nih. Dikembangin lagi sampai nggak muat baru jangan pokoknya harus bagi mulai dari jangan tunggu sukses dulu lah. Pokoknya setiap berkat yang kita dapat harus lagi langsung aja. Intinya jadi terang dan garam ya. Benar, bukan asam dan garam. Aduh, itu lagu Tulus soalnya. Lagu Tulus, hati-hati di jalan. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih Kak, ya, ada nggak Kak pesan buat teman-teman kita yang nonton? Pesan. Oke, ada satu sih yang gue suka banget kata-katanya dari filsuf Socrates. Buset. Agak ini ya. Iya, dalam banget nih. The unexamined life is not worth living. Gimana? Artinya jadi lu bersyukur aja kalau lu masih diuji gitu. Artinya lu masih berharga hidup lu. Justru kalau lu udah gak diuji, ya udah harus dipertanyakan gitu. Gue hidup gak sih masih gitu. Jadi selama ada ujian, selama hidup berarti ada ujian gitu. Selama ada ujian berarti lu masih hidup. Bagus itu banget aja. Ya. Oke. Ingat ya guys. Jangan dilupain ya. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton podcast kita ini. Terima kasih juga buat Kak Yohanes yang thank you Leon, thank you datang ke sini ya. Makasih banget, pengalaman banyak banget. Siap. Banyak banget yang kita pelajarin dari sini. Oke. Nah, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa cek akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Oke. Gua Leon pamit undur diri. Terima kasih udah nonton. See you on the next episode. See you.